In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris allegro, veritas liberabit vos. Kali ini saya akan mengajak kita katekesi tentang the development of doctrine, ya. Kamu kan ingat kan kutipan terkenal yang menghancurkan Protestan dari dokter gereja Katolik Santo John Henry Newman, dan digunakan oleh seorang pendeta Protestan, nanti saya spill namanya, untuk mengolok-olok gereja Katolik. Tapi seperti biasa, olok-olokannya seperti tong kosong, gemerisik, bising, tidak ada isi. Kita tidak usah bikin drama, ya, to the point saja. Jadi pembicaraan pendeta bernama Deking Gadas, ya. Oke, kamu tahu. Kita langsung bantah to the point. Nanti baru jelaskan sedikit. Mari kita lihat. Saya ringkas dulu proposisi inti dari Deking Gadas, lalu kita bantah satu persatu sampai ke akar. Yang pertama ini proposisi inti Deking Gadas dengan segala macam dramanya. 1. Newman tidak bermaksud mengatakan sejarah gereja berpihak pada Katolik Roma. Yang kedua, teori perkembangan doktrin Newman adalah akal-akalan untuk menyelamatkan Vatikan Pertama. Yang ketiga, karena doktrin kepausan dan Maria tidak ada di Alkitab dan gereja awal, maka teori Newman bersifat sirkular dan tidak rasional. Yang keempat, sola scriptura adalah posisi para bapak gereja, dan Newman setuju dengan Protestan. Kayaknya ini saya gatel, kerongkongan gatel. Yang kelima, karena Newman gelisah terhadap infalibilitas paus, maka ia munafik saat membelanya. Kira-kira siapa yang percaya dengan proposisi seperti ini, ya? Sekarang kita bantah tanpa ampun. Bantahan pertama, Newman tidak bermaksud sejarah berpihak pada Katolik Roma. Salah secara kategori, fatal. Newman tidak berkata semua bapak gereja eksplisit Katolik Roma abad ke-19. No. Itu bukan klaim Katolik dan bukan klaim Newman. Yang Newman katakan adalah ketika prinsip Protestan, private judgment, diterapkan pada sejarah gereja, dia menghancurkan dirinya sendiri. Artinya, sejarah tidak netral terhadap prinsip Protestan, bukan karena semua bapak gereja itu Roma, tapi karena tidak ada gereja tanpa otoritas, tradisi hidup, dan kesatuan ajaran. Deking Gadas mengganti pertanyaan epistemologis menjadi pertanyaan sloganis. Ini namanya pengalihan isu. Bantahan kedua, teori perkembangan doktrin adalah akal-akal Vatikan Pertama. Ini kebohongan historis. Ingat, pendeta Deki berbohong. Newman menulis Essay on the Development of Christian Doctrine sebelum Vatikan Pertama, 1845. Vatikan Pertama terjadi 1870. Teori itu lahir dari krisis Protestantisme, bukan dari krisis Roma. Sorry, ya. Newman tidak berkata, saya bikin teori supaya paus selamat. No. Dia berkata, tanpa teori perkembangan, baik Katolik maupun Protestan tidak bisa menjelaskan Tritunggal, kanon, kristologi. Ya, Deki membalik kronologi. Itu manipulasi tingkat dasar. Bantahan yang ketiga, karena tidak ada di Alkitab dan gereja awal, maka doktrin itu palsu. Ini primitivisme naif, bukan teologi. Kalau prinsip ini dipakai konsisten, Tritunggal gugur, kanon perjanjian baru gugur, homoousius gugur, konsili Nicea gugur. Deki memakai standar ganda. Untuk Katolik harus eksplisit, untuk Protestan cukup implisit. Newman justru membedah kesalahan ini dengan 7 kriteria objektif, dan Deki tidak menjawab satupun. Dan saya yakin orang Protestan tidak akan tanya, karena mereka sudah tahu. Menolak teori tanpa menjawab kriterianya sama dengan lari dari medan. Bantahan keempat, sola scriptura adalah posisi para bapak gereja. Ini anakronisme kasar. Para bapak gereja tidak punya kanon final, tidak memisahkan kitab suci dari gereja, tidak mengenal private judgment, tidak menolak konsili. Mereka menjadikan kitab suci otoritatif, yes, tapi bukan satu-satunya otoritas normatif tanpa gereja. Deki mengganti sola scriptura abad ke-16 dengan scriptural primacy abad ke-4. Lalu berkata, lihat, sama, itu pemalsuan konsep, bukan argumen. Bantahan yang kelima, Newman munafik
karena gelisah tapi tetap menerima dogma. Ini psikologisasi burahan, bukan analisis teologis. Dalam tradisi intelektual, gelisah tidak sama dengan menolak. Ragu metodologis tidak sama dengan dusta. Kesulitan historis tidak sama dengan kepalsuan doktrin. Justru yang munafik secara intelektual adalah tahu masalah, menutup mata, berpura-pura tidak ada ketegangan. Itu persis di dalam Protestan. Tanya saja kau dan denom apa, tidak akan jawab. Newman jujur pada kesulitan, bukan berbohong. Deki menyamakan kejujuran intelektual dengan kepalsuan moral. Itu fallacy of motive. Nah, ini tendangan final dari Allegro. Proposisi Deki gugur total. Deki menolak teori perkembangan doktrin tanpa alternatif. Pertanyaan telanjangnya, tanpa perkembangan doktrin, dari mana datangnya Tritunggal, kanon, dan kristologi? Jika jawabannya Alkitab saja, maka itu tafsir abad ke-16. Kalau jawabannya gereja awal, maka gereja awal tidak seperti Protestan. Kalau jawabannya konsili, konsili adalah otoritas gereja. Deki terjebak dalam kontradiksi internal. Kesimpulan yang brutal, Pak Pendeta Deki Gadas yang terhormat bicara panjang lebar 1 jam lebih, tidak menjatuhkan Newman, tidak membantah Katolik, tidak membela Protestantisme. Dia hanya menunjukkan bahwa Protestantisme tidak punya teori sejarah yang koheren. Dan itu sebabnya dia berteriak, dia memaki, dia memelintir, dan dia menyerang orangnya. Karena proposisinya sendiri tidak sanggup berdiri. Newman tidak runtuh, Vatikan pertama tidak runtuh. Yang runtuh adalah ilusi bahwa iman bisa hidup tanpa sejarah, tanpa otoritas, dan tanpa perkembangan yang teruji. Dan itu bukan kesalahan Katolik, itu kesalahan Protestantisme sejak lahir. Keep calm and stay away from Deki Gadas. Kamu akan ditipu di situ, bro. Sekarang saya mencoba menjelaskan lebih ini dari perspektif magisterium. Kalau tadi itu dari Patrice Allegro, sekarang perspektif magisterium ya. Tujuannya satu, kita mau menilai apakah ceramah Deki Gadas sah secara intelektual atau gugur secara metodologis. Nada dibuat sengaja tenang ya, karena justru ketenangan ini yang langsung membunuh argumen tidak betul. Jadi begini, teori development of doctrine atau perkembangan doktrin yang dirumuskan oleh Santo John Henry Newman sama sekali bukan lisensi untuk menciptakan dogma baru yang asing dari kitab suci dan tradisi apostolik. Sebaliknya, teori ini adalah kerangka rasional untuk menjelaskan bagaimana deposit iman yang satu dan utuh dapat dipahami secara semakin eksplisit dalam perjalanan sejarah gereja tanpa mengubah makna, isi, atau substansi wahyu. Ceramah Deki Gadas justru gagal sejak titik awal karena menyalahpahami kategori. Dia kategori mistake. Dia mengira perkembangan doktrin berarti penemuan ajaran baru. Ya, penemuan ajaran baru kan? Atau penalaran melingkar. Padahal ajaran Katolik dengan tegas menolak relativisme doktrinal sekaligus mengakui pertumbuhan pemahaman iman yang organik dan setia pada wahyu ilahi. Dari kesalahan dasar inilah seluruh kritik Deki runtuh seperti bangunan tanpa fondasi. Protestan memang tidak punya fondasi. Ya. Kita cermati pelan-pelan. Yang pertama soal kutipan Newman. To be deep in history is to be cheese to be Protestant. Sah secara intelektual, bukan kebohongan. Deki menuduh bahwa kutipan Newman, to be deep in history is to cheese to be Protestant, dipakai secara curang oleh Katolik karena Newman sudah menjadi Katolik saat mengatakannya dan konteksnya disebut sebagai pembelaan dogma kepausan yang tanpa dasar Alkitab dan sejarah. Kamu lihat muatan di sini terlalu banyak kacaunya. Keberatan ini gugur secara logis ya. Pertama, kebenaran sebuah pernyataan tidak ditentukan oleh status biografis penuturnya, melainkan oleh validitas klaimnya. Newman tidak sedang membuat pengakuan psikologis, melainkan menyampaikan kesimpulan epistemologis. Kalau prinsip Protestan diuji secara jujur dalam sejarah gereja, prinsip itu tidak sanggup bertahan. Ya kan? Kedua, teori perkembangan Newman bukan pembenaran perubahan makna, melainkan justru penegasan bahwa makna dogma tidak pernah berubah, hanya dirumuskan lebih jelas. Contoh klasiknya adalah
primasi Petrus. Benihnya sudah ada dalam Injil, lalu dipahami dan dirumuskan secara eksplisit oleh gereja dalam sejarah, bukan ditambahkan dari luar. Menuduh Newman cemas atau tidak yakin terhadap infalibilitas Paus bukan argumen, melainkan spekulasi psikologis. Fakta historis menunjukkan bahwa Newman menerima doktrin itu sebagai perkembangan wajar dari otoritas apostolik, bukan sebagai rekayasa teologis. Yang kedua, Newman bukan penyelamat darurat Vatikan pertama. Ya, ceramah Deki menggambarkan Newman seolah-olah diciptakan untuk menyelamatkan Vatikan pertama dari krisis historis karena dogma kepausan dianggap tidak punya dasar. Ini kesalahan kronologi dan logika sekaligus rambang. Ya. Newman menulis esainya itu sebelum Konsili Vatikan pertama. Artinya, teori ini lahir dari refleksi atas krisis protestantisme, bukan sebagai tameng darurat Roma sejak awal. Ya, gereja sejak awal sudah mengajarkan bahwa dogma yang didefinisikan belakangan tidak menambahkan wahyu baru, melainkan mengklarifikasi apa yang sudah tergantung secara implisit dalam deposit iman. Jadi, Newman bukan juru selamat memalukan, melainkan penafsir jujur dinamika iman gereja. Dia menjelaskan bagaimana pengetahuan iman bertumbuh seperti ilmu pengetahuan, semakin presisi, semakin terang, tetapi tidak pernah mengganti prinsip dasarnya. Ya. Yang ketiga, Newman tidak pernah mendukung posisi Protestan. Protestan. Deki mengklaim bahwa Newman berpihak pada Protestan dalam isu-isu pembenaran Trente, konsensus Bapa Gereja, devosi Maria, dan sola scriptura. Klaim ini tidak bertahan terhadap pembacaan teks Newman sendiri. Tentang Trente, Newman memang mengakui adanya perkembangan terminologi, tetapi dia menegaskan bahwa substansi ajarannya sama, iman yang hidup dalam kasih. Ini bukan kontradiksi, melainkan presisi teologis. Di Protestan tidak ada presisi teologis. Di situ yang penting Yesus. Tentang Bapa Gereja, Newman tidak menuntut kesetaraan verbal mutlak. Dia berbicara tentang konsensus esensial, bukan kesamaan redaksi. Gereja tidak pernah hidup dari kutipan individual, melainkan dari tradisi yang hidup. Tentang Maria, ketiadaan rumusan eksplisit di abad awal bukan bukti ketiadaan iman, melainkan bukti bahwa iman itu masih dalam bentuk benih. Justru inilah contoh klasik perkembangan organik yang dijelaskan oleh Newman. Dan tentang kitab suci, Newman menegaskan otoritasnya, tetapi selalu dalam kesatuan dengan tradisi dan magisterium. Dia secara eksplisit menolak sola scriptura sebagai prinsip yang tidak historis dan tidak patristik, apalagi mau logis, tidak. Yang berikut, teori development dari Newman, sah, konsisten, dan anti-relativisme. Ya, tuduhan paling keras dalam ceramah Deki adalah bahwa teori Newman bersifat falasius, hipokrit, dan melingkar. Semua tuduhan ini salah sasaran. Newman tidak mencampur adukan kategori. Dia menunjukkan bahwa semua dogma Katolik memiliki akar eksplisit atau implisit dalam wahyu, baik kitab suci maupun tradisi apostolik. Perkembangan berarti pertumbuhan pemahaman dalam makna yang sama, bukan penciptaan makna baru. Newman juga bukan hipokrit. Dia tidak diam-diam tahu ini bermasalah, melainkan justru memberikan kriteria ketat untuk membedakan perkembangan sejati dari korupsi. Dan ironisnya, kriteria ini justru menghancurkan banyak klaim Protestan modern. Ada 7, nanti kita bahas apakah Protestan cocok, tidak pasti. Dan tuduhan circular reasoning runtuh karena gereja tidak menciptakan wahyu dari dirinya sendiri. Magisterium berfungsi sebagai penjaga dan penafsir deposit iman yang diverifikasi oleh kitab suci, tradisi, dan kesaksian historis gereja awal. Ini relasi organik, bukan lingkaran kosong kayak gua kosongnya Protestan. Jadi saudara-saudari, ceramah Deki Gadas tidak sah secara metodologis karena gagal memahami apa itu development of doctrine. Dia mengira gereja Katolik sedang membela inovasi, padahal yang dibela justru kesetiaan terhadap wahyu yang satu dan sama. Newman tidak melemahkan iman Katolik, dia justru memperlihatkan bahwa tanpa konsep perkembangan doktrin, baik Katolik maupun Protestan tidak mampu menjelaskan sejarah kekristenan secara rasional. Karena itu, mengutip Newman bukan propaganda. Kutip terus, ayo. Melainkan tindakan intelektual yang sah. Yang tidak sah adalah menyerangnya
tanpa memahami kerangka berpikirnya. Dan di titik inilah ceramah Deki Gadas gagal. Lebih banyak maki-maki orang Katolik, kan dimulai dan maki orang Katolik, ditutup dengan maki orang Katolik. Bukan karena dia berani mengkritik, melainkan karena dia mengkritik sesuatu yang tidak pernah dia pahami terlebih dahulu. Deki Gadas itu orang Katolik setengahnya heretik begitu. Jadi masa mau omong tentang Katolik. Oke, tapi mungkin supaya lebih jelas, saya mau berikan tujuh standar yang tidak disinggung oleh Deki Gadas pun, ya, satu pun, ya. Tapi mungkin supaya lebih jelas, ya, apa sebenarnya strategi dari Deki Gadas. Kita sudah bantah, lalu kita tunjuk teknik retoriknya seperti apa sehingga orang Protestan yang malas belajar atau Katolik yang malas belajar akan setuju dengan Deki. Retorikanya seperti apa. Dan kita tidak perlu meniru gaya kasarnya, ya, karena justru alat itu kabut yang membuat Deki seolah-olah bersinar, ya. Kita bongkar mesinnya langsung, keturun mesin. Pertama, strategi umum, poisoning the well sebelum argumen dimulai. Sejak kalimat awal, Deki tidak memulai dari tesis, melainkan dari karakter assassination, pembunuhan karakter. Katolik digambarkan sebagai obsesif, tidak sehat mental. Lawan dikarikaturkan sebagai orang yang tidak punya hidup selain menyerang Protestan. Newman disebut munafik, juru selamat memalukan, bahkan stupid. Ini teknik klasik poisoning the well, ya, mencemari sumber sebelum argumen diperiksa supaya pendengar secara psikologis alergi terhadap isi argumen Katolik, bahkan sebelum bukti dipresentasikan. Ini bukan argumentasi teologis. Ini conditioning, ya, dan Protestan jago soal conditioning. Yang kedua, quote policing palsu. Kamu bohong karena Newman sudah Katolik. Deki berulang kali menuduh mengutip Newman sebagai Protestan itu bohong karena kutipan itu diucapkan saat dia sudah Katolik. Ya, orang Katolik yang tidak belajar pasti percaya saja. Ini manipulasi terminologis, bukan koreksi historis. Virus Protestantisme ini. Masalahnya ada di mana? Kutipan to be deep in history is to choose to be a Protestant bukan klaim biografis, tetapi klaim epistemologis. Newman tidak sedang berkata saya Protestan waktu saya bilang ini, tidak. Dia berkata jika prinsip Protestan diterapkan secara konsisten pada sejarah, dia menghancurkan dirinya sendiri. Status Newman, Katolik atau Protestan, tidak relevan terhadap validitas klaim tersebut. Ini namanya genetic fallacy, menilai kebenaran argumen dari siapa yang mengucapkan, bukan dari isi klaimnya. Ya kan? Yang ketiga, ada strawman besar. Strawman. Newman dipersempit jadi pembela Vatikan pertama. Deki membangun narasi seolah-olah Newman sama dengan pembela kepausan fanatik, teori perkembangan doktrin sama dengan alat ngeles Vatikan pertama, dan Newman tahu dogma itu salah tapi terpaksa bela. Ini penyederhanaan brutal yang menghapus keseluruhan struktur intelektual Newman. Ini kurang ajar namanya. Tidak baca Newman, jelaskan dengan baik tapi langsung dipelintir untuk membenarkan Protestan. Tinggalkan pengajar yang tidak jujur secara intelektual seperti ini. Dalam essay on the development of Christian doctrine, Newman tidak membela setiap klaim Roma, tidak menyamakan perkembangan dengan penemuan doktrin baru, justru memberikan alat untuk menolak perkembangan palsu. Nanti kita pakai untuk Protestan, berarti nanti hapus semua. Pembicara si Deki Gadas yang menggebu-gebu ini sengaja menghilangkan bagian paling berbahaya bagi Protestan. Apa itu? 7 kriteria Newman untuk membedakan perkembangan sejati versus korupsi. Dia tidak berani korek, karena kalau korek itu artinya bunuh diri, bro. Kenapa? Karena jika kriteria itu dipakai secara jujur, Protestantisme gugur lebih dahulu. Selesai. Nah, kita berlangkah ke manipulasi inti. Kategori error yang dibalikan. Jadi Deki itu menuduh Newman mencampur adukan perkembangan organik dengan dogma baru. Padahal yang terjadi justru kebalikannya. Apa yang Newman katakan? Newman membedakan secara ketat antara perkembangan organik, yaitu pertumbuhan dari prinsip yang sama, dan korupsi, penyimpangan dari prinsip. Dia bahkan memberi contoh eksplisit.
Burung tidak berkembang menjadi ikan. Katak tidak berkembang menjadi pangeran, kecuali dalam dongeng ada kayaknya. Artinya tidak semua perubahan itu sah. Deki memutar posisi Newman seolah Newman berkata, tidak apa-apa tidak ada di Alkitab dan sejarah. Tidak apa-apa kalau tidak ada di Alkitab dan sejarah. Seolah dia ngomong begitu. Sudah tidak apa-apa kalau tidak ada di Alkitab dan sejarah. Pokoknya kita percaya. Ini namanya false atribusi ya. Newman tidak pernah mengatakan absence of evidence is irrelevant. No. Dia mengatakan kebenaran perkembangan diuji oleh kontinuitas prinsip, bentuk, dan arah. Dan itu Protestan pasti jatuh panjang. Tidak mungkin bertahan. Kemudian ada distorsi berat soal sola scriptura. Kenapa Protestan fans sekali dengan sola scriptura kosong itu, slogan kosong itu? Deki mengklaim Newman mendukung sola scriptura versi Protestan modern. Masalahnya, kutipan Newman yang dipakai berasal dari periode Anglikan. Newman sendiri kemudian mengkritik prinsip private judgment sebagai akar disintegrasi. Lebih parah lagi, Deki mengganti definisi histori sola scriptura dengan definisi versinya sendiri. Alkitab satu-satunya otoritas yang tidak mungkin salah. Definisi sola scriptura ini tergantung pendeta siapa yang ngomong, dia pakai definisi sendiri. Itu bukan definisi patristik, itu definisi pasca reformasi. Newman justru menunjukkan bahwa Bapak Gereja membaca kitab suci dalam gereja. Konsili tidak netral dan tradisi bukan opini tambahan tapi the living context. Deki melakukan anakronisme, memasukkan doktrin abad ke-16 ke abad ke-4 lalu berkata, lihat, mereka setuju soal sola scriptura. Nah, ini senjata paling tajam dari Deki Gadas, serangan emosional sebagai pengganti logika. Ketika argumennya mulai goyah, Deki mulai beralih kehinaan, bodoh, IQ 78, memaki praktik devosi, mengklaim Katolik tidak mewariskan apa-apa. Ini argumentum ad odium, memancing kebencian. Ciri khas argumen yang tidak percaya diri pada rasionalitasnya sendiri. Newman justru berkata sebaliknya, heresy is noisy, truth is passion. Ajaran yang menyimpang itu biasanya ribut, ajak debat sana sini. Kebenaran itu santai, minum kopi. Kesalahan fatalnya menyalahgunakan kecemasan Newman. Ya, Newman gelisah menjelang Vatikan pertama. Ya, juga dia menyebutnya a great difficulty. Tapi Deki melompat dari kecemasan intelektual lari ke vonis kebohongan. Ini fallacy of non sequitur namanya. Dalam tradisi Katolik, difficulty tidak sama dengan falsehood. Ketegangan tidak sama dengan penolakan. Kehati-hatian tidak sama dengan kemunafikan. Newman tidak mengatakan dogma ini salah, tidak. Dia mengatakan dogma ini sulit dipertahankan secara polemis di hadapan sejarah dan itu berbahaya secara pastoral. Itu posisi intelektual jujur, bukan munafik. Ya. Dan ironi yang terakhir, semua tuduhan Deki Gadas itu berbalik ke Protestantisme. Tanpa sadar, Deki menjatuhkan palu ke kepalanya sendiri. Dia menolak otoritas historis, konsistensi doktrinal, perkembangan yang teruji. Tapi Protestantisme lahir tanpa konsili, tanpa kanon yang disepakati sendiri, tanpa mekanisme koreksi internal. Kalau kriteria Newman dipakai jujur, maka Protestantisme gagal total dalam preservation of type, continuity of principle, dan chronic figure. Mempertahankan tipe, mempertahankan ya semacam apa, benang merah, keberlanjutan prinsip dan kebertahan hidup. Protestan di mana ada bertahan hidup, pecah terus menerus, chronic figure-nya nggak ada. Jadi teks Deki ketika mencoba untuk menyerang gereja Katolik dengan menggunakan Newman, dia sebenarnya tidak membantah Newman, tetapi pembicaraannya adalah demonstrasi ketakutan terhadap Newman. Ya, kelihatan dia mau berusaha untuk mengatakan bahwa tidak sah kamu pakai Newman, tapi ternyata itu menunjukkan bahwa mereka itu takut terhadap Newman. Bukti bahwa sejarah adalah medan yang tidak bisa mereka menangkan. Protestan tidak bisa menang. Soal sejarah Protestan jatuh. Ya. Karena itu, kenapa? Karena mereka mendemonstrasi, karena pendeta Deki yang terlalu dalam pembicaraan selama 1 jam lebih itu mendemonstrasikan ketakutan terhadap Newman,
dan membuktikan bahwa sejarah adalah medan yang tidak bisa dia menangkan. Dia dan teman-teman Protestan menangkan. Karena itu bagaimana caranya? Maki orangnya, potong konteksnya, ganti definisi, dan menjerit lebih keras. Keren. Newman tidak dihancurkan, dia ditakuti. Dan ketakutan itu terdengar jelas di setiap kalimat The King Goddess. Nah, apa saja 7 kriteria, 7 notes, 7 test dari John Henry Newman dalam Essay on the Development of Christian Doctrine. Ini bukan hiasan retoris ya, tapi ini alat uji rasional untuk membedakan perkembangan doktrin yang sah dari penyimpangan atau korupsi. Kita jelaskan apa adanya, tanpa manisan dari gula sabu. Yang pertama, preservation of type, pemeliharaan tipe. Perkembangan sejati tidak mengubah jenis. Burung tidak berkembang menjadi ikan, gereja tidak berkembang menjadi agama lain. Kalau sebuah doktrin membuat iman Kristen berubah bentuk hakiki, itu bukan perkembangan, itu mutasi. Protestan itu mutasi. Prinsipnya, identity must remain. Identitas harus tetap tinggal. Yang kedua, continuity of principle, kesinambungan prinsip. Newman ini orang Inggris ya. Kesinambungan prinsip. Perkembangan harus bertumbuh dari prinsip yang sama, bukan dari prinsip baru yang diselundupkan belakangan. Jika suatu ajaran muncul dengan logika dasar yang berbeda dari iman apostolik, maka itu bukan kelanjutan, melainkan pembelotan. Bukan cuma hasilnya mirip, tapi akar logikanya harus sama. Jadi kalau kalian berteriak-teriak bahwa kami lebih mirip gereja mula-mula, no, itu son pakai. Akar logikanya harus sama, bukan kelihatan mirip. Yang ketiga, power of assimilation, daya asimilasi. Kebenaran sejati itu mampu menyerap hal baru tanpa kehilangan jati diri. Gereja bisa menyerap bahasa filsafat Yunani, budaya Romawi, konteks lokal di Timor, tanpa berubah menjadi Yunani atau Romawi atau Timor. Jika suatu ajaran justru menggerogoti identitas iman, itu tanda penyakit, bukan pertumbuhan. Yang keempat, logical sequence, ada urutan logis. Perkembangan sejati itu masuk akal kalau ditarik ke belakang. Setelah dijelaskan, orang bisa yang paham, dia bisa bilang, oh ternyata masuk akal, ini memang konsekuensi dari yang sebelumnya. Kalau sebuah doktrin hanya bisa dipertahankan dengan loncatan logika dan jurus darurat, atau pokoknya percaya itu dekret ilahi, nah itu bukan perkembangan tapi tambal ban. Yang kelima, anticipation of its future, antisipasi awal. Dalam bentuk awalnya, ajaran sejati sudah mengandung benih dari perkembangannya kelak. Tidak harus eksplisit, tapi jejak arahnya sudah ada. Jika suatu dogma sama sekali tidak terantisipasi dalam iman awal, bahkan secara implisit, Newman menyebutnya suspect, patut dicurigai. Yang keenam, conservative action upon the past, kesetiaan pada masa lalu. Perkembangan sejati tidak membatalkan ajaran lama, melainkan menggenapinya. Dia menambah, bukan mencabut, memperjelas, bukan menyangkal. Kalau sebuah doktrin baru membuat ajaran lama harus ditafsir ulang secara terbalik, itu tanda korupsi. Bayangkan, semua orang Kristen itu percaya Maria perpetual virginity, termasuk Luther, Calvin, Zwingli. Tiba-tiba Protestan modern tafsir ulang dan terbalik. Itu tanda nyata, kasat mata korupsi Protestan. Yang ketujuh, chronic figure, daya hidup jangka panjang. Ini yang paling mematikan. Ajaran sejati itu bertahan lintas abad, menghasilkan kesatuan, melahirkan kekudusan, tidak habis oleh krisis. Ajaran sesat biasanya meledak cepat, ribut, lalu pecah atau mati. Kebenaran tidak panik, dia bertahan. Dan 7 kriteria ini tidak dibuat untuk menyelamatkan siapapun. Justru sebaliknya, Newman menyusunnya untuk menyaring kebohongan religius, termasuk yang mengatasnamakan gereja, Tuhan Yesus, Alkitab, dan seterusnya. Ironinya, dan ini yang membuat Protestan gelisah, geli-geli basah. Jika 7 kriteria ini diterapkan secara jujur, maka Protestantisme sendiri gagal hampir di semua titik. Dan karena itu, alih-alih menjawab kriterianya, mereka menyerang orangnya. Newman, Allegro, siapa lagi orang Katolik, memaki teorinya dan memelintir konteksnya. Padahal pisaunya bukan di tangan Katolik. Pisau itu di tangan Newman dan dia bekerja dengan sunyi. Dia tinggalkan Protestantisme dengan segala
ke apa? Ingat, Protestantisme bukan orangnya. Protestantisme dengan segala kebobrokan logikanya, masuk ke dalam satu-satunya gereja Kristus. Unam Sanctam Catholicam Apostolicam. Ini bukan roasting ya. Ini analisis jujur terhadap propaganda anti-Katolik dari pendeta Deking Gadas. Yang berikut, apakah ada propaganda anti-Protestan? Tidak ada, karena Protestan itu bidatnya Katolik. Maka yang benar adalah anti-bidat. Hate the errors, love the sinner. So, there is no propaganda anti-Protestan. Propaganda anti-Protestan itu justru positif. Yang negatif itu propaganda anti-Katolik. Okay, keep calm and stay away from Deking Gadas.